Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muti'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu jamaah kajian duha rahimakumullah, tasyakur kita aturkan kepada Rabb yang Maha Ghafur, puja kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan nikmat, hidayah dan inayah, perlindungan kepada kita di saat Covid ini. Yang saya bersyukur ini di tengah Covid masih kita bisa bertemu. Semoga sepulangnya dari sini kita sehat, tidak terkena apa-apa, karena kalau ada apa-apa nanti Pak Amran yang bertanggung jawab. Jadi sekarang mah kalau ada kejadian maka yang dicopot itu adalah penanggung jawab. Jadi Pak Amran kalau suatu saat dipanggil oleh istana negara, jadi kita ikhlaskan saja. Setuju Bu ya? Setuju seluruh resiko oleh Pak Amran, setuju ya? Biar saya tenang dulu gitu. Kalau Pak Amran dipanggil itu umat akan bergejolak ini. Seluruh aliansi nenek-nenek akan turun ke jalan. Persatuan Lansia Indonesia turun bergolak ya. Salah. Sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Pak tua kita ini, alhamdulillah sudah sesuai Pak. Ibu-ibu juga kayaknya auranya aura optimis, aura penuh semangat beribadah, menambah ketaatan ya, semoga ini selalu ya. Jangan, kita akan bicara Ibu Bapak tentang bagaimana Al-Quran mendeskripsikan, Al-Quran menjelaskan tentang ilmu. Ketika Al-Quran bicara tentang ilmu, artinya Al-Quran memberikan aturan, paradigma, konsep dasar tentang ilmu. Kalau setiap kita paham betul dengan apa aturan, apa konsep, apa paradigma Al-Quran tentang ilmu, maka tentu kita akan bersemangat untuk thalabul ilmi. Kita mulai dari firman Allah surat Thaha ayat 114. Ini ayat berbicara tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika belajar kepada Jibril, ketika menerima wahyu, ketika belajar seperti kita kayak begini, itu jangan tergesa-gesa, ingin cepat lulus, ingin cepat lulus, ingin cepat paham. Dalam belajar itu ada namanya proses. Kalau belum tuntas sang dosen, guru besar tajwid menjelaskan, ya kita perhatikan dulu biar kita ini benar membacanya. Mari kita lenyepi ya. Tahu lenyepi? Ini bahasa apa lenyepi? Lenyepkeun ya. Sunda we atuh urang mah kumaha para mahasiswi masa lalu ya. Dari Bandung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu. Wa qur rabbi zidni ilma.
Fata'ala Allah, fa maka ta'ala maha suci Allahu Allah al-Malik, zat penguasa, al-Haq yang maha benar. Al-Quran bicara tentang ilmu, maka Al-Quran bicara dulu tentang ketinggian, keta'alaan, keuluwian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita belajar Al-Quran, kita belajar kepada sang pemilik ketinggian berbagai hal, Al-Malik, sang raja, raja segalanya, Al-Haq, kebenaran. Wala ta'jal bil Quran, wa dan la, janganlah ta'jal, tergesa-gesa engkau bil Quran, untuk menghafal Quran yang turun kepada Jibril kepada Rasulullah, min qabli, sebelum ayyuqadha, telah dibacakan, telah beres, ilaika, kepada engkau, wahyuhu, berupa wahyunya. Waqul, dan katakan, ini adalah doa untuk Muhammad, Rabbi, Tuhanku, zidni, zid, tambahkanlah ni kepadaku, ilman, yaitu apa? Ilmu, pengetahuan. Allah menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tiga hal di sini. Sebelum kita belajar, sadari dulu bahwa Allah adalah maha tinggi, Allah adalah pemilik segalanya. Kita berguru kepada wahyu Allah, bukan kepada yang lain. Makanya ketika Rasul ditegur, janganlah engkau tergesa-gesa ya Muhammad untuk segera menghafal Quran sampai itu wahyu benar-benar selesai dibacakan oleh Jibril. Jadi waktu Rasulullah rindu dengan wahyu, itu Jibril belum khatam alias belum beres membacakan wahyu, Rasul sudah menghafal dengan segera, tergesa-gesa karena rasa rindu, semangat yang tinggi, padahal wahyu belum beres. Sama juga kita kan kalau lagi semangat belajar, guru belum beres aja kita udah ikut di belakangnya, sampai kadang mendahului perkataan guru. Ada suka begitu, sampai semangat gitu. La ta'jal, jangan tergesa-gesa. Tunggu dulu wahyu beres, tunggu dulu Jibril telah selesai membacakan wahyu, baru kamu menghafalnya, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi tidak boleh ada ajalah. Belajar perlahan, belajar cerdas, belajar khatam, baru kita ini melanjutkan pelajaran baru. Ya. Dan doa agar kita dekat dengan ketinggian Allah, agar kita tidak tergesa-gesa dalam belajar apa? Rabbi zidni ilma. Yang ditambahkan kepada kita adalah ilmu, yang ditambahkan kepada kita adalah pengetahuan. Rabbi zidni ilma. Kalau dalam hadis lain, warzuqni fahma, dan pahamkan dan berilah anugerah kepadaku fahman, pemahaman. Ilmu dari kata alima, mengetahui. Kalau fahman dari kata fahima, memahami. Ilmu tidak harus hanya sebatas pengetahuan, tapi ilmu harus ada faham, fahim. Maka ada bahasa Indonesia mafhum. Apa itu saya mafhum? Ya? Kalau yang datang itu sedikit, apa kata moderator? Ya kita mafhum sajalah. Mungkin tidak ada ongkos untuk datang ke Pusdai gara-gara Covid. Mafhum. Kita sebagai bapak-bapak harus memahami, harus mafhum bahwa wanita itu bukanlah makhluk mandiri. Setuju Bu? Tapi makhluk BCA, makhluk BRI, makhluk BNI, BJP, alias makhluk yang senang dengan berbagai ATM. Setuju Bu? Itulah, jadi wanita adalah bukan makhluk yang mandiri. Sedih saya lihatnya. Mafhum. Kalau ustadz bicaranya lirih,
Ya kita mafhumi, meureun capek ya, kedua lapar gitu. Itu mafhum. Ya Pak Amran, itu namanya mafhum. Kalau ibu sudah butak kita kue panas, oh mungkin ingin gara konsumsi dikeluarin Pak Amran, lamun aya itu mafhum. Keureuy kita. Artinya Allah menyuruh kita ada ziyadatul ilmi, ilmu yang bertambah. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini oleh Allah ilmunya semakin bertambah, lalu sabar dalam belajar dan sadari kita belajar dari sumber wahyu Allah yang maha tinggi, yang maha berkebenaran dan maha penguasa segalanya. Jadi sumbernya jelas. Sekarang para ustadz, para kiai sudah kalah sama YouTube ya, kalah sama kiai Google. Ibu kalau cari masalah lihat buka Google aja. Kami yang biasa nggak ditanya-tanya gitu, paling WA. Aduh Google ya, karena Google murah gratis ya, asal ada kuota. Bisa dipahami ini surat Toha Bapak Ibu? Ya. Mari kita naik ke surat Talaq ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahu Allah alladzi yang khalaqa telah menciptakan sab'a 7 samawat apa? Langit. Wa minal ardi. Wa man atau wa min ini teh? Wa minal adana dari bumi, mislahunna yang semisal bumi. Yatanazzalu yang turun al-amru perintah bainahunna di antara langit-langit itu. Apa? Liya'lamu agar mereka tahu, liya'lamu agar mereka berpengetahuan. Apa isinya? Annallaha bahwa Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadir maha kuasa. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah qad ahata telah melingkupi bikulli syai'in dengan segala sesuatu, ilma yaitu apa? Mengetahui segalanya. Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi. Dari langit dan bumi itulah ada instruksi, ada perintah, ada garis kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Galaksi yang Allah gerakan, matahari yang Allah gerakan, semuanya adalah yatanazzalul amr. Porosnya dari Allah, pusatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Udara, oksigen yang dihembuskan, yang kita hirup, itu adalah yatanazzalul amru, Allah yang mengaturnya. Lita'lamu agar kalian tahu apa? Bahwa Allah terhadap segala sesuatu qadir, maha kuasa. Kalau kita pengetahuannya khatam, kalau orang berilmunya tepat benar alias khatam, pasti akan tahu bahwa ternyata Allah adalah maha kuasa atas segalanya. Tapi kalau manusia ilmunya tidak khatam alias tidak sempurna, maka dia tidak sampai ke kesimpulan seperti ini. Bisakah orang berilmu, bisakah orang mencari ilmu apapun ilmunya, maka ujung-ujungnya adalah kesadaran Allah maha agung. Tanya sama orang yang belajar kedokteran, begitu rumitnya, begitu jelimetnya coba struktur tubuh manusia. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, tangan kita ini jarinya nempel atau berpisah? Saya tanya kata orang kedokteran, Pak Ustadz katanya, gara-gara sel-sel yang jadi sel dalam tubuh itu kan berjuta-juta sel, Bu. Demi jari kita ini tidak rapat, demi jari kaki kita tidak rapat, maka ada ribuan sel yang merelakan mati agar kalau semua sel hidup ini rapat, Bu, tangan ini. Mau begitu?
Ada sel tuh dalam tubuh yang mengorbankan dirinya untuk mati demi kehidupan manusia. Itulah insya Allah ibu peran bapak-bapak sebagai suami ibu. Betul? Siap berkorban demi istri. Makanya istrinya tinggal taat ya. Apapun kahayang Bang Toyib, turutan ibu. Setuju? Mohon maaf, ini pesan dari dunia sebelah. Wa annallaha, kalau orang sudah berpengetahuan, maka dia akan tahu bahwa Allah terhadap segala sesuatu ilman alim. Apa yang tidak Allah ketahui, apa yang urusan di dunia ini yang Allah tidak bisa kendalikan, semua dalam kudrah ilahi, semua dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia harus sombong dengan ilmunya, padahal puncak keilmuan adalah orang sadar dengan keagungan Allah? Mengapa orang sombong dengan kehebatan intelektualnya? Karena dia sadar kalau puncak ilmunya benar, dia akan sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa, karena Allah lah zat pemilik yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Sekarang krisis manusia modern adalah orang berpengetahuan tapi lupa dengan Tuhan. Orang dengan pengetahuan, ada teknologi yang diciptakan, lupa dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Orang buaka teknologi militer yang hebat, mungkin membunuh orang sekarang cukup dengan satu. Kalau dulu mungkin hanya dengan senjata tajam, hanya dengan mungkin pelatuk yang ditebak. Sekarang dengan satu pencet aja satu negara bisa hancur. Hebat karena pengetahuan alias teknologi militer yang tinggi. Tapi karena tidak bertuhan, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi ini. Kalau orang berkuasa dengan yang ada, ya orang yang berkuasa, punya kekuasaan, punya jabatan, tapi dia sadar dengan Allah di atas segalanya, Allah maha mengetahui segalanya, maka dia tidak akan lalim, tidak akan zalim, tidak akan semena-mena ketika dia menjadi seorang penguasa, sehebat, sekuat dan seagung apapun. Di rata-rata manusia suka lupa daratan. Kalau sudah berkuasa, dia merasa segalanya bisa ia lakukan, segalanya biasa dia penuhi. Masya Allah, ini adalah yang salah. Jadi mari jamaah kajian duha ini, semakin kita dalam ilmu kita, semakin sadar Allah maha qadir, maha kuasa, dan Allah maha mengetahui. Ketika Allah mengetahui, berarti apa niatan kita punya ilmu, apa motivasi kita punya ilmu, apa yang ditargetkan kita dari ilmu pengetahuan yang ada. Itulah yang membuat kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beralih ke surat Ali Imran ayat 7. Ini ayatnya agak panjang, saya percepat saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Walladzi huwa dialah alladzi zat anzala. Apa anzala? Telah menurunkan alaika kepadamu ya Muhammad. Apa yang diturunkan? Al-kitaba, Al-Quran. Minhu, ada sebagian dari Quran itu ayatun muhkamat, ayat-ayat muhkamat.
Ayat-ayat yang jelas, yang mutlak, nggak usah lagi ada tafsiran ibu. Hunna, yang semuanya itu ummul kitab, ada dalam ummul kitab. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Wa ukharu, dan ada yang lain dari ayat Quran itu apa? Mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang perlu perenungan, ayat-ayat yang perlu penafsiran karena memang mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang berkaitan dengan Tuhan, perbuatan Allah, tindakan Allah. Allah berfirman. Gimana cara berfirmannya Allah? Kita nggak tahu. Allah turun ke bumi. Bagaimana turunnya Allah ke bumi? Itu kita tidak tahu. Itu namanya mutasyabihat. Nah itu. Alif Lam Mim. Apa artinya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu artinya. Yasin. Apa artinya? Yasin aja. Toha. Toha aja. Itulah ayat mutasyabihat. Tapi kalau yang muhkamat kan ada ayat yang tidak usah merenung, memang begitu adanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, fa amma, maka adapun alladzina, orang-orang fi qulubihim, yang dalam hati mereka zaygun, ada kotoran, zaygun, penyimpangan. Fayattabi'una, lalu mereka mengikuti, senang mengkaji, senang menggeluti ma tasyabaha minhu, ayat-ayat mutasyabihat. Orang yang hatinya tidak bersih, orang yang hatinya kotor, tidak mau baca ayat muhkamat yang gampang dicerna, tapi senang membaca ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu Toha? Sampai tersesat di jalan Muhammad Toha. Enggak akan ada ujungnya. Jauh kan? Nggak usah. Yasin. Cara sama guru besar tajwid. Nah, Yasin itu mat apa ini? Paling tahu matnya kan? Apakah iman apa namanya? Mat tabi'i atau mat fahri? Paling gitu dong jawabannya. Tapi apa esensi dari Yasin? Kaf ha ya ain shad. Tapi ada orang yang sok cerdas, sok filosofis, senang membahas pasal ini. Kenapa? Karena ini kan aneh. Sampai ada nanti ceramah, ikutilah ceramah akbar tentang memaknai kata Yasin dalam surat Yasin. Sok cerdas lu. Jangan diundang yang begitu Pak. Yang sok cerdas, mending yang cerdas, setuju? Beda, ada yang sok dengan. Terima kasih Ibu, terima kasih. Itu yang kan tunggu itu. Oh ini live ya, yang Bapak mudah di sensor. Jadi orang yang punya dalam hatinya zaygun, senang populer, asal beda, rasional, senang membahas ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan bersemayam di arasy. Oh, dibahas. Arasy itu di mana ya? Seperti apa arasy itu? Lalu cara bersemayam seperti apa? Dibongkar. Itulah ayat-ayat mutasyabihat. Tidak usah Allah bersemayam, kita yakini iman, ya Allah bersemayam. Tapi bagaimana cara bersemayam? Wallahu a'lam. Di mana letaknya arasy? Wallahu a'lam. Itu jauh lebih tenang. Kenapa? Karena itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa mereka senang membahas ayat mutasyabihat? Ibtigha al-fitnah, hanya mencari al-fitnah, tragedi, al-fitnah, kekacauan, al-fitnah, asal populer. Ada nggak penyakit di zaman sekarang asal populer? Banyak kan? Hantam saja tuh ustadz atau ulama yang terkenal, hantam saja pasti viral tuh. Ih, berani amat orang. Tidak demikian. Siapa yang siap itu apa? Ibtigha al-fitnah, mencari sensasi, mencari fitnah, tragedi dalam kehidupan yang jadi kekacauan. Wabtigha ta'wilihi, lalu mencari juga takwil. Tahu takwil? Takwil itu bukan tafsir, lebih daripada itu. Kalau tafsir kan masih hanya menjelaskan apa maksud ayat ini. Kalau takwil ini adalah menyelami batinnya ayat, menyelami batinnya wahyu.
seolah-olah dia dekat dengan sahibul wahyu alias pemilik wahyu itu Allah Subhanahu wa taala. Stop, enggak usah lah. Itu banyak kadang orang-orang yang ingin mentakwil. Apa dengan asbabun nuzul maksudnya ke sana ya? Kalau asbabun nuzul pasti ke tafsir, Pak. Itu hubungannya dengan tafsir. Siapa yang menafsirkan Quran, tolong perpahamnya kalau ada asbabun nuzul. Kalau tidak ada berarti bukan ayat sababi, tapi ayat-ayat ibtidai, turun apa adanya, tidak ada peristiwa. Itu tafsir. Tapi kalau takwil itu nggak pakai pakem, tidak pakai syarat. Pokoknya takwil itu, Ibu, Penjiwaan makna-makna batin, Pak. Makna batinnya ya. Makna batin. Kalau kita kan maknanya kalau makan, makanlah. Kalau minum, minumlah. Oh, kalau yang takwil tidak. Perintah makan di sana maksudnya apa? Kenyangkan jiwamu. Kalau lapar mah jangan begitu. Makan aja itu. Kadang ayat-ayat ini, Pak. Di Mesir ada itu yang sok takwil, takwiler. Tahu takwiler? Sok kamu takwil. Dia bukan alumni Al-Azhar, bukan ulama Al-Azhar, dia memang jago di ilmu nuklir. Tapi memang orang Arab sih, Bu, walaupun dia jago nuklir, kan Arabnya kan bagus. Ini orang Arab. Namanya Muhammad Syahrur. Dia ahli nuklir di Rusia, orang Mesir. Datang ke Mesir, pulang dari sana langsung mengobok-obok penafsiran Quran, takwil Qurannya, Masya Allah. Coba lihat dalam surat Al-Qadar. Apa tuh Al-Qadar itu? Yang Al-Qadar itu khairun min alfi syahrin. Apa artinya? Bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun, jauh lebih bagus, min alfi syahrin. Berapa? 1000 bulan. Sepakat dengan terjemahan itu? Setuju dengan penafsiran begitu? Itu yang kita terima dari para ulama. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Dia takwil apa? Alfi syahrin. Alfi itu bukan 1000 tapi karangan. Syahrin yang populer. Syahrini. Populer nggak Syahrini? Coba dia menerjemahkan begitu, Pak. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada karangan yang populer. Dari mana itu? Kita baru tahu. Ya itulah yang sok tawiler. Mudah-mudahan karena kopi itu orang. Amin. Amin. Muhammad Syahrul sebagai ahli nuklir baca Quran, takwil. Yang ngeri, dia bilang apa? Al-Quran itu mengajarkan homoseksualitas. Termasuk Al-Quran juga mengajarkan lesbianisme. Kaget kita. Quran yang bicara. Apa kata? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Kita jadi dulu. Zuyyina telah dihias-hiasi lin-nasi bagi manusia. Ibu manusia? Guru besar tajwid manusia? Manusia bapak maupun ibu diberi hiasan apa? Hubbus syahawat, senang syahwat dengan ke siapa? Minan nisa'i. Jadi ibu juga diberi syahwat minan nisa kepada ibu-ibu, bapak juga ya, apalagi bapak normalnya. Ini coba, jadi wanita kan manusia bukan? Ibu wanita, manusia. Iya, manusia diberi senang syahwat kepada nisa. Jadi semua manusia di situ ya ditafsirkan. Semua manusia. Innalillahi. Pak, Bu, kita yang di Mesir itu capek itu berhadapan dengan orang takwiler. Takol datang ke Bandung itu. Berat, Pak. Itu. Makanya tolong ya, kami yang biasa ditafsir ini memang paling berat, paling capek, Pak. Mohon maaf ya, tajwid itu nggak pernah diserang Pak sama orang kafir. Ada nggak orang yang nyerang tajwid? Nggak ada, Pak. Karena guru tajwid itu aman, Pak, nggak ada serangan. Tantangan ilmunya tidak terlalu besar. Satu, yang kedua, tahfidz Quran. Ada yang nyerang nggak ke tahfidz? Tidak ada. Tapi suatu saat akan menjadi kelemahan itu.
Artinya tahfidz itu sudah yang nyumbangnya banyak, karena demi pahala tahfidz dia, tapi serangannya dikit, nggak ada yang nyerang tahfidz, nggak ada Pak. Tapi dunia tafsir, masya Allah, paling berat, padahal sedekahnya paling sedikit. Umat tertarik nggak? Ayo kita sumbang, ini calon mufasir, nggak ada kan? Ini calon hafiz. Maaf, saya sebagai geng mufasir agak tersinggung ini. Mumpung live ini saya catat. Curhat aja ibu. Betul. Betul. Tajwid mah aman, nggak pernah diserang Pak. Tahfidz aman, nggak pernah diserang. Kami ini babak belur di dunia tafsir. Untung masih ada gendut, ibu pasti salah gitu. Tadi nama Ipis gitu. Bayangkan, itulah orang-orang yang ada dalam hatinya zaid, kotor, zaid, ya pelin-pelan, seneng asal rame, asal viral ya. Jadi gini, coba Quran itu repot. Makanya Itu apa, ada Quran yang dirubah hurufnya sehingga nggak berani Pak Bu. Kalau meraba itu ketahuan gampang oleh para hafid, ketetek itu. Semua negara Islam punya kekuatan Bu. Insya Allah Quran mah dijaga dari. Tapi siapa yang bisa menjaga dari penafsiran dan takwil yang benar? Jadi ada satgas tafsir Quran. Setuju? Setuju sekali. Saya siap jadi komandannya. karena bahaya kan pernah dibahas, lalu saya mengatakan kalau menafsirkan menurut pahamnya sendiri-sendiri itu akan terjadi perbedaan arti, makna, pendapat dan sebagainya. Betul, karena nggak pakai ilmu. Jadi belajarlah ilmu tafsir. Walaupun ada takwil, nanti kita belajar takwil menurut para ulama yang benar. Tapi mereka juga sampai mengatakan akhirnya Pak, wallahu a'lam. Nggak juga gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata wallahu a'lam itu jangan disebut ketika belum menjelasin. Ada kita mah, ibu tahu masalah ini? Wallahu a'lam. Itu jangan sok bodoh. Kalau ibu tahu nggak masalah ini? Oh, menurut saya, ibu tuh ngomongnya gini-gini, baru mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Ngomong dulu atau ibu, baru wallahu a'lam. Artinya apa? Berkreasi. Lihat tradisi para mufasir. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Pak, kalau sudah satu paragraf tulis langsung wallahu a'lam. Ibu gawe heula atau ibu langsung wallahu a'lam. Berpikir dulu ya, baru berbicara. Jadi tolong wallahu a'lam itu jangan dianggap sok tawadu ya. Ibu tahu masalah wudu, wallahu a'lam abdi. Ciwit ibu gitu. Wudu itu hafal. Wallahu dan Allah a'lamu, yang lebih tahu bisawab dengan kebenaran dari pernyataan saya tadi gitu. Allah lebih tahu tentang kebenaran daripada apa yang saya utarakan. Ibu ngomong dulu atuh, baru wallahu a'lam. Ya, ibu suami ada wallahu a'lam, tewak. Jadi ingat, ini istilah Islam yang kadang umatnya tidak sadar gitu. Sepele tapi hati-hati Pak. Lihat tradisi mendasar ya. Mendasar itu. Kalau mau, maaf saya tidak tahu. Jangan wallahu a'lam bishawab. Ngerti nggak? Ibu tahu jangan di Ponorogo wallahu a'lam bishawab. Ciwit ibu. Udah, saya tidak tahu, gitu aja tuh, jangan wallahu a'lam bishawab. Bapak ngajarin tajwid. Nah, kalau udah closing satu paragraf wallahu a'lam bishawab ya. Allah lebih tahu dari kebenaran yang paling benar. Gitu kan enak. Tidak, maaf, seorang guru tidak merasa paling hebat karena ada Allah di atas segalanya. Seorang profesor pun tidak akan merasa paling hebat karena Allah lebih a'lam, lebih tahu. Kembali ke laptop ya. Rame nanti kalau ayat takwil ini dibahas, Bu, rame. Emang seneng rame, coba aneh-aneh kan? Aneh tapi nyata bahwa Quran mengajarkan lesbianisme itu ayatnya itu. Gimana jawabnya? Nantilah di season 2 2022 insyaallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Nah, ini mulai. Tidak ada yang tahu takwil Quran illallah, kecuali kalau makna batin, makna apa ya? Makna hakiki
yang di luar pemahaman manusia, ya Allah lah yang lebih tahu. Alif Lam Mim, Allah lah yang lebih tahu. Toha, Allah yang lebih tahu. Ngapain kita ikut-ikut mengkaji, mendalami sampai stres gara-gara menyingkap rahasia Alif Lam Mim. Maaf, belum ada dokter di UIN yang lulus gara-gara membahas Alif Lam Mim. Sebutin sebenarnya. Enggak ada, karena siapa yang bisa menyingkap rahasia itu? Illallah, kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wil illallah warasikhuna fil ilmi. Sementara orang-orang yang dalam ilmunya yaquluna, mereka biasa berkata amanna bihi. Apapun yang datang dari Allah, amanna bihi, kami beriman. Alif Lam Mim dari Allah, kita beriman. Toha dari Allah, amanna bihi. Cukup kan iman, ngapain harus membahas, mengerahkan ilmu? Kullun min indi rabbina, kullun semua ayat itu min indi rabbina, dari Allah. Mau ayat yang muhkamat yang jelas apa adanya, ataupun ayat mutasyabihat yang perlu penafsiran, mungkin penafsiran batini, ya udahlah, itu adalah cukup iman dan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aman, Bu. Mending bahas ayat-ayat Covid. Nah, ayat-ayat virus, ayat-ayat wabah Covid itu aja. Ngapain baca Alif Lam Mim di seminar kan? Ikutilah seminar milenial di Pusdai, menerawang makna Alif Lam Mim. Boykot itu. Saya walaupun dibayar murah nggak akan datang. Alif Lam Mim hukum bacaan mungkin ya. Ya silakan, ini bacaan kan berapa harokat kan? Berapa harokat? Tanya berapa harokat ini. Lalu gimana makhraj hurufnya, silakan profesornya ada. Ya. Tidak ada yang menyanggah ya. Batin, makna batinnya apa ya? Apa rahasia? Ya kalau ingin kebatinan silakanlah Ibu. Ribu orang kebatinan. Esensi sholat adalah ingat. Kalau sudah ingat, sudah sholat. Mari kita serang. Esensi makan adalah kenyang. Nggak usah makan, yang penting kenyang. Bisa tuh? Bisa. Esensi nikah adalah menyatunya dua jiwa. Nggak usah kawin, apalagi malam pertama. Ngalamun, bari tengalaman. Nggak buru pae. Pae. Ini namanya minum ya minum. Ngapain harus di makna yang lain? Karena ini kan jasmani, nikah, sholat, haji, zakat, udah nggak usah pakai penafsiran yang gaya-gaya Muhammad Syahrur and the gang itu yang merasa Islam ini kan harus ditajdid, dihangatkan kembali. Pemahaman masalah teh belum tentu relevan dengan sekarang. Pret. Kehel saya mah. Ini biasanya bisikan-bisikan dari musuh Islam, Bu. Orientalis itu kalau ngebahas ayat sholat, ngapain mereka enggak ini. Tapi ini kalau ayat-ayat mutasyabihat mereka senang, kan ini yang membuat orang sibuk nanti. Sibuk membahas ayat-ayat mutasyabihat dan melupakan ayat-ayat muhkamat. Ayat ekonomi, coba ayat ayat ilmu pengetahuan, ayat-ayat ketahanan keluarga, ayat-ayat ketahanan fisik, kesehatan, itu kan jauh lebih utama daripada kita membahas ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Wa ma yatadzakkaru, dan tidaklah sadar, wa ma yatadzakkaru, tidak bisa mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurullaha qiyama, orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam situasi apapun, dalam berdiri, dalam duduk, berbaring, semuanya adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya yang hadir di sini cukup imanlah kepada apapun ayat Allah, dan jangan mengambil takalluf, memaksakan diri menyelami ayat-ayat yang bukan bagian otoritas pemahaman takwil kita, insyaallah. Lanjut ayatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa
Dan yas'aluna, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ar-ruh. Qul, jawab ya Muhammad, ar-ruhu namanya ruh, min termasuk amri rabbi, otoritas Tuhanku. Wa ma utitum, dan tidaklah utitum kalian diberi minal ilmi dari pengetahuan illa qalila, kecuali sedikit. Mohon maaf, saya agak keras sedikit nanti menjelasin ayat ini, nggak ada yang tersinggung nanti. Kayak walau alam bisawab tadi ada yang sok tawadu, padahal mohon maaf ya, saya ini gara-gara covid jadi bawaan teh yang ngamuk we itu. Sedih dengar nggak Ustaz? Kita ini hanya sedikit diberi ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberi ilmu itu hanya berapa? Sedikit. Bagus ini perkataan? Bagus nggak perkataan ini? Kita tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tawadu tidak? Atau jangan tawadunya juga salah kamar? Coba lihat, coba kita lenyepi, kita buka ayatnya ini sedikit dengan pendekatan bahasa Arab, sedikit aja pakai bahasa Arab, jangan bahasa yang lain. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ini ada asbabun nuzul nih. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ruh itu apa sih? Ruh itu maknanya apa? Ruh itu kemana pergi? Wah, tanya tentang ruh. Dan di sini dalam kalau ada kata yas'alunaka, mereka berkata, mereka bertanya, ada masalah, lalu ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasul tidak tahu jawabannya. Ada Rasul nggak tahu kan ruh. Dia bilang nggak tahu, dia tidak tahu apa itu ruh. Maka langsung ada wahyu, qul. Katakan ya Muhammad. Kalau kata qul, ini ada wahyu melalui Jibril. Ar-ruh, namanya ruh itu min amri rabbi. Alias apa? Bagian urusan Tuhan. Wa ma utitum, dan kalian tidak diberi minal ilmi, dari ilmu tentang ruh. Ustaz, tidaklah kalian diberi tentang ilmu. Ilmunya kembali ruh. Alif lam mim, itulah alif lamnya ma'rifah, kembali pada ruh. Tidaklah kalian diberi pengetahuan tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit. Jadi tolong, ini ayat harus tentang ilmu ruh, ilmu kegaiban, ilmu metafisik, ilmu yang di luar yang fisikal. Itu kita diberi ilmu yang sedikit. Kenapa belajar tajwidnya sedikit? Loh kan Allah berkata, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit weh, saya belajar tajwid. Teke tah gitu kita. Kenapa belajar tafsirnya sedikit? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu adalah malas itu. Pemalas, pemudahan diri. Artinya ini kan tentang ruh. Mereka datang kepada Muhammad, ya Muhammad, apa itu ruh? Rasul tidak menjawab. Datang wahyu, katakan ruh adalah urusan Tuhanku, dan aku tidak diberi oleh kalian, siapapun tidak diberi pengetahuan tentang ruh illa qalila. Ini namanya konteks, Ustaz. Jangan di generalisir ke bidang lain. Dipolitisir ya. Ini kayak Quran, dianggapnya bahwa seluruh pengetahuan hanya sedikit, hanya setetes ilmu. Hati-hati, ini bisa negatif akhirnya. Apa? Ya ngapain tinggi-tinggi? Dah sedikit ilmu tuh. Silahkan yang kedokteran, fokus sampai mendalam ilmu kedokteran. Yang nuklir, silahkan menguasai. Tapi kalau urusan ilmu ruh, ilmu kegaiban, pengetahuan metafisik, khalil, sedikit. Ngapain kita membahas masalah gaiban? Ibu mau nggak? Ibu mau punya ilmu, bisa membaca wajah orang, membaca hati orang? Mau nggak? Ripuh ibu diberi ilmu, lalu lihat orang ini ripuh, si ibu iya, si bapak iya, mah enak sare ibu, malah lagi makan, lalu si ibu stres, si bapak iya, ngapain? Ini benci sama saya. Udahlah, urusan yang gaib itu Allah tuh hanya qalil. Mata ibu bisa memandang di luar tembok ini, riwah tuh bu, riwah tuh.
di belakang tembok ketahuan apa yang terjadi, jarak 5 kilo ketahuan yang lagi tabrakan, nggak akan khusyuk belajar di sini. Ning damai ngabaso data apa naon-naonnya. Kok melewat kuburan Ustaz ya? Allah. Jadi kan hati-hati ya. Ayat ini itu jangan sampai kadang ayat Quran dipahaminya sederhana lalu menjadi keyakinan bersama gitu. Dan ilmu itu hanya sedikit dari Allah. Itu tentang ruh, ilmu metafisik, ilmu kegaiban memang sedikit, nggak dibuka. Coba ayat-ayat Quran tentang kegaiban dikit Pak. Hadis-hadis tentang kegaiban dikit. Rasul jarang ditanya masalah alam kubur, tapi alam nyata biar nyatu insya Allah. Tahu nyata? Nyatu. Kadituna nyate. Amin. Karek sadar Ibu? Ya Allah, titis ngesang ya teh. Jangan dulu terpesona lah dengan retorika saya ya. Gimana Ustaz? Iya, silakan. Boleh saya keras begini? Enggak apa-apa. Ini yang ditunggu-tunggu. Artinya kadang kita teh sok Quran padahal tidak Quran nih. Hati-hati lagi, ini yang paling saya marah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dari mana sumbernya? Dari Quran. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Tanya tajwidnya. Al fitnatu alilab qamariyah ya. Mari gitu doang kan? Aduh ya Allah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti Quran mengatakan. Aduh, sedih saya. Fitnah di situ bukan fitnah orang pusdahi atuh. Fitnah itu bukan bahasa Indonesia, Bu. Fitnah dalam Quran bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam Quran itu maknanya bisa dua hal. Yang paling pertama, ingat ada namanya fitnah akhir zaman. Maksudnya apa coba? Huru hara, Bu. Huru hara, apa ya, gonjang ganjing. Oh, itu namanya fitnah. Fitnah akhir zaman. Datangnya Dajjal, datangnya Isa Al-Masih di tengah apa namanya fitnah akhir zaman. Ingat, fitnah di sini bukan tuduhan tanpa bukti. Fitnah dalam ayat itu juga konteksnya adalah tentang ayat murtad. Ayat murtad, orang kafir itu kan ingin orang yang sudah mukmin jadi kafir, orang yang muslim jadi non muslim, jadi kafir. Itu konteksnya, Bu. Maka al-fitnatu alias mengajak ke murtad, mengajak kepada kufur, asyaddu minal qatli. Dosanya lebih berat daripada pembunuhan. Lihat konteks ayatnya, jangan dipenggal-penggal. Utuh ayatnya, coba panjang ayatnya, Bu, itu. Bagaimana orang kafir menginginkan kalian kembali kepada alam kufur. Kenapa? Makanya al-fitnatu kufur, kembali murtad, itu jauh dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Di kita fitnah itu dianggap fitnah biasa. Kalau mau silakan, tapi jangan pakai bahasa Quran. Maksudnya fitnah lebih kejam pembunuhan, betul kan bahasa Indonesia itu ya, yang kita pahami. Tapi tolong jangan dikaitkan dengan Al-Quran. Oh, sorry, ini bukan lebih daripada hermeneutik ini. Ngeri kita. Itulah karena bahasa Arabnya masih mu'alaf, bahasa Arabnya Iqra 1, nggak ada yang fitnah dalam Quran, sebenarnya fitnah dalam bahasa Indonesia tidak ada. Biasanya kalau fitnah dalam bahasa Quran adanya iftira, dibuat-buat, tuduhan dibuat iftira itu, atau buhtan. Nah, kalau buhtan itu dalam bahasa Al-Quran adalah fitnah tanpa dasar, namanya buhtan. Lain botan, Ibu, buhtan. Nah, paham aki-aki? Maaf nih, saya agak marah untuk hadapan kaki-aki yang ini menurut pemuda mah. Kita harus sweeping nanti ya. Kalau ada khotib ngomong demikian, turunkan dari mimbar itu. Artinya mohon maaf, jangan sampai ada konsep yang katanya Quran padahal Quran itu tidak demikian. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Al Imran
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahida, telah bersaksi Allah annahu, bahwa dia la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia. Allah bersaksi atas dirinya. Siapa lagi yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dia? Wal malaikah, para malaikat. Siapa lagi yang bersaksi tentang keadaan Allah? Wa ulul ilmi, orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, yang menegakkan keadilan. La ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali dia. Al aziz, yang maha gagah. Al hakim, yang maha bijak. Siapa yang bersaksi dengan ketauhidan Allah itu hanya tiga. Pertama, Allah sendiri, lalu didukung oleh kesaksian para malaikat, dan ketiga, kesaksian orang berilmu. Jadi orang berilmu tapi tidak bertauhid, berarti dia salah kaprah dalam berilmunya. Orang mencari ilmu sampai S3, sampai tinggi, sampai gelar profesor, tapi tidak syahidah, alias bersaksi tentang ketauhidan Allah. Yang ada justru adalah banyak orang berilmu, orang akademis, tapi justru tidak bertauhid. Ada kan kejadian-kejadian orang yang mempertuhankan akalnya, mempertuhankan rasionalitasnya. Al-Quran ini jadi makmum di hadapan dia. Belajarlah. Kita di hadapan wahyu Allah adalah makmum, Al-Quran adalah imam. Kalau Allah bersaksi, kalau malaikat bersaksi, kalau ulul ilmi bersaksi, ini gambaran betapa martabat orang yang berilmu itu disamakan dengan malaikat, bahkan mendekati level Allah kalau ilmunya melahirkan orang yang bertauhid, berakidah. Dan saya sedih, dan mudah-mudahan kita jangan demikian. Orang tambah tinggi, tambah jauh dari Allah. Orang tambah luas pengetahuannya, tambah jauh pula dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah ilmu yang tidak berkah. Hud ayat 24. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masalan afala tadhakkarun. Masalul fariqain, masalu perumpamaan al fariqain, dua pihak, dua kelompok. Kal a'ma, seperti yang buta. Wal asammi, seperti yang tuli ya, sorry. Wal basiri, yang bisa melihat. Wasami, yang bisa mendengar. Hal yastawiyani, apakah keduanya yastawiyani, sama-sama masalan perumpamanya? Afala tadakkarun, mengapa mereka tidak mengambil pelajaran? Allah mengumpamakan di sini bahwa manusia itu ada yang buta plus tuli. Lalu Allah bandingkan dengan orang yang al-basir, melihat, wasami, dan mendengar. Artinya orang yang buta, orang yang tuli adalah orang yang jahil, alias tidak berpengetahuan. Tapi yang al-basir bisa melihat, as-sami yang bisa mendengar, itu adalah orang yang alim, alias berilmu. Siapa yang berilmu berarti dia bisa mendengar dan dia bisa berbicara. Siapa yang jahil maka dia adalah bagaikan tuli, sudah tuli dia juga buta. Ya. Hal yastawani masalan, apakah dua pihak itu sama nilainya, sama martabatnya, sama levelnya? Enggak mungkin. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah termasuk yang kedua, ahlul basir, ahlus sami, bisa melihat, bisa mendengar.
Tapi orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya kotor, susah lah. Sudah diberi ayat, sudah diberi dalil, nolak terus. Hal yastawiyani mathalan, nggak mungkin sama antara dua pihak itu. Coba orang bodoh tapi kayak orang bodoh juga miskin, apa yang terjadi? Sudah bodoh, miskin. Penjahat bodoh. Orang gampang jahat kalau miskin juga bodoh. Betul? Sekarang orang bodoh tapi kaya raya. Kaya tapi bodoh. Bukan kaya bodoh Pak Amran. Kaya tapi bodoh. Ada nggak orang kaya tapi bodoh? Belegu gitu. Maka akan melahirkan kekacauan. Dia bangun tempat maksiat karena dia bodoh. Sekarang orang bodoh berkuasa. Orang bodoh tanda tangannya itu ngendaliin uang sekian. Apa yang terjadi? Zalim. Sekarang orang bodoh orangnya tapi rajin ibadah. Ada masalah nggak? Rajin ibadah tapi bodoh. Nah ini yang akan melahirkan orang radikal. Radikal itu adalah karena kebodohan. Tidak mau belajar karena ya ini bodoh we. Asal rajin ke masjid we. Ini siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Itu orang bodoh tapi ahli ibadah. Namanya Khawarij. Yang mengincar Ali bin Abi Thalib ketika mau berangkat sholat subuh, ditusuk di tengah jalan. Makanya bapak-bapak pada takut ke masjid waktu subuh. Takut seperti Ali bin Abi Thalib. Senudan atuh mak, senudan we kitu meureun. Itu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi bayangkan kalau orang berilmu tapi miskin, apa jadinya? Berilmu tinggi tapi miskin. Zuhud, qanaah. Alias apa? Ngapain saya harus mengejar kekayaan? Saya cukup dengan ilmu yang saya miliki. Qanaah, zuhud. Saya juga qanaah ibu. Makanya itu yang penting ada nasi, ada sayur, buah-buahan, plus susu pengantar. Saya masuk ke begitu Pak Amran. Sederhana kan? Tolong catat, sederhana saya. Ya kadang-kadang sih dengan yang penting coel sambalnya kayak piping ayam tambah yoker cukup lah insya. Kene cek Pak Amran. Menjelang duhur jadi hayang dahar, sorry we. Allah karim. Orang berilmu tapi apa? Miskin. Qanaah. Sekarang orang berilmu lalu kaya raya. Kaya berilmu lagi. Apa yang terjadi? Sempurna dalam jenis-jenis kebaikan. Orang yang kreatif dalam kebaikan itu adalah orang kaya yang berilmu. Utsman bin Affan contohnya. Kalau ada urusan umat, paling duluan menyumbang paling banyak. Ada pasar yang harus dibeli oleh umat Islam, biar saya beli. Bukan pasar orang lain yang dibakar, jangan. Tapi buat pasar tandingan, pasar Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini bayangin kaya dan berilmu, masya Allah. Ini berapa orang di sini? Oh belum haji ya? Kita hajikan masing-masing dengan biaya sendiri. Sendiri-sendiri ketemu di Jeddah, ya? Setuju? Yuk saya juga, insya Allah kalau saya jadi Jawa Barat 1, insya Allah saya janji semua yang hadir saya akan hajikan dengan biaya sendiri. Setuju? Termasuk ini guru besar tajwid kita hajikan. Ketemu di Jeddah, amin. Panggil di Jeddah, karena Jeddah ke Mekah teh pakai damri hanya 1 jam, kan lumayan. Pokoknya pusdai, terus dari pusdai teh tinggal terbang ke Jeddah. Nah di Jeddah kita ketemuan ya, atas biaya saya. Untuk damri Jeddah Mekah saya tanggung jawab sebagai pemimpin teladan. Setuju? Paling 10 real. Pusdai ke Jeddah. Duka elang teuing pokoknya mah ditunggu di Jeddah ya. Mak ya kita kumpul di sana di Jeddah ya. Kita terakhir
Wa in ja'ahum amrun minal amri awil khawfi adha'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Wa idza ja'ahum, kalau datang menimba kepada mereka amrun, sebuah masalah yang pelik, minal amri, dari masalah apapun, awil khaufi, atau rasa takut, azau bihi, mereka langsung nyebarkan di WhatsApp. Banyak yang kita kan curhat, kalau sudah ada masalah, sudah ada problem langsung curhat di FB, Facebook. Punya masalah hidup langsung curhat di WhatsApp, pakai naon teh, gambar-gambar stiker teh gini. Pusing deh, saya coba. Pusing di rumah langsung buat caption, non caption. Buat capture tentang sedih. Bener nggak? Mas pas saya jeung anak mitoha langsung upload di FB. Kegentingan lokal, piring terbang, sendok melayang. Oh, berarti lagi pas saya. Enak nggak begitu? Enak, Bu. Jadi kalau datang masalah, datang kekhawatiran, senang menyebarkan ke orang lain. Bagusnya begini, nyebarin. Masalah pribadi, masalah ketakutan disebar yang lain. Ya kacau. Walau radduhu ila rasul, kalau mereka tanyakan kepada Rasul, ada masalah, ada ketakutan, tanyakan kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum, juga kepada ulil amri, orang yang berkuasa di daerah itu. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, la alimahu, maka pasti akan tahu, alladhina yastanbitunahu, bagaimana menyelesaikan masalah, istinbat, menyelesaikan masalah dari kebingungan, dari ketakutan yang terjadi. Artinya Bapak Ibu sekalian, jadi orang itu jangan troublemaker, alias membuat masalah, tapi harus jadi problem solver. Bukan problem maker, tukang buat masalah, tapi harus jadi apa? Problem solver, alias apa? Bisa menyelesaikan masalah. Ibu upload di WA, upload di Facebook, tolong buat masalah itu redup gitu. Ini mah masalah pribadi dimunculkan di media massa. Kacau kan? Banyak nggak orang yang stres gara-gara baca WA? Ibu satu grup kan 500 grup ya? Grup TK, grup SD, grup SMP. SMP lagi grup ini, cheerleader, grup poli, grup OSIS. 500 grup, coba. Upload aja satu berita hoax, langsung nggak bisa makan. Kalau ada masalah jangan di-upload, tapi tanyakan kepada Al-Quran, tanyakan kepada ulil amri. Biar apa? Masalah beres. Oh, ternyata bersalaman atau mungkin megang apa ya? Karena dulu kan AIDS yang paling ditakuti ya. Sekarang kan COVID yang paling ditakuti. Jabat tangan, oke lah, memang protokol ya. Batuk, bersin, musuh bersama sekarang. Ajen tengki handap daripada tiluhur. Itu karena dianggapnya penyebar virus. Ya ini masalah. Tolong, kalau kita pengetahuan kita berdasarkan Quran, tolong jangan suka menyebarkan masalah, tapi sebarkanlah solusi masalah. Setuju? Termasuk masalah hermeneutik selesaikan, nusa eutik bereskeun ya. Tajwid tuntaskeun dalam waktu singkat, insyaallah. Nanti kolaborasi dengan tafsir ya, dengan geng tafsir, biar mohon maaf kalau ada kekeliruan di kalangan para umat ini ya, seperti saya katakan tadi, mohon maaf kalau saya agak gimana gitu, hanya saya hanya ingin meluruskan seperti wallahu a'lam bisawab ya. Terus apa lagi? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Terus apa? Tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Tolong itu dengan pencerahan, mungkin disebut pencerahan. Ini menjadi kontribusi saya untuk sedikit ya berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bisawab. Tuh lagi seberes mah wallahu a'lam. Ya mah baru assalamualaikum wallahu a'lam bisawab turun. Ya itulah ceramah. Ya. Ya, silakan. Masih ada waktu dikit ya.
Baik, dari Ibu Sri Mulyani, Masya Allah, di tengah kesibukan sebagai Menteri Keuangan hadir ngaji ke sini coba. Ini rupanya ya menteri yang hutangnya ini gara-gara beliau ini nih. So ya, beda sama kalau lihat Sri apapun namanya supaya jadi bahan keluar dari stres ibu itu. Ibu mengatakan tentang perlunya terjemah Quran yang sahih, yang benar ya. Kita katakan welcome kalau ingin demikian. Kita buka forum saja. Kalau nggak memungkinkan mungkin Pak Amran apakah hari apa? Kalau nggak saya minta online aja dulu. Ibu WhatsApp dan kuotanya masih ada kan? Ada grup sebetulnya ini. Ada grup. Ada grup nggak? Ada. Coba kalau ada grup, barangkali saya bersedia pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet ya. Tapi mungkin sebulan sekali kita ketemu dalam acara Botramiyah Togetheriyah gitu. Tahu Botram? Artinya gini, mungkin kita pakai Zoom dulu online, nanti kalau sudah matang sebulan sekali kita ketemu, apakah mungkin Ibu sedai waktunya misalnya kapan? Karena ini musim Covid terus terang Bu, saya khawatir juga ya, karena saya bergaul dengan para lansia gitu. Kebawakeun gitu. Ini lansia, kalau saya kan masih 17 tahun ya. Ibu nggak percaya? Ya Allah, Ibu meragukan Ustadz, ini nggak boleh Ibu. Ya. Artinya saya ingin situasi ini nggak apa-apa, kita online aja dulu. Mungkin video saya nanti saya upload, nanti Ibu dilatih, Bapak dilatih menerjemah Quran kata per kata berbasis bahasa Arab, please. Jangan berbasis Google-iyah. Kan sekarang ada Quran in word ya, Quran terjemah itu di mana-mana. Itu sih enak tapi memanjakan. Manja ogok gitu. Apa ya? Tidak mikir gitu. Tidak membuat Nanti kita coba terjemah kata per kata. Yang mau tidak mau ketika terjemah kata per kata harus belajar bahasa Arab. Kita harus malu dengan Abu Jahal. Dia kafir tapi bahasa Arabnya hebat. karena lahir di Arab. Saya orang Sunda bisa bahasa Arab. Lebih hebat. Belajar. Ini di Kairo jago bahasa Arab itu. Dari di sana. Saya kemarin 1 bulan di Australia, nenek-nenek itu bahasa Inggrisnya hebat banget. Itu di Sydney itu Makanan sehari-hari. coba kalau nenek-nenek di Bandung pakai bahasa Arab hari-hari ya enak. Ya, saya udah punya metode ini. Pak Amran kan udah pernah saya demo di sini ya, demo tentang metode cepat. Insya Allah kayaknya Ustadz ini harus gabung ya antara tajwid, terjemah Quran dan bahasa Arab, itu satu aja, all in, stresna sekaligus. Setuju? Daripada nyetreskan iya coba. Umat maaf tersesat, ustadznya stres sarua Ibu. Ustadz yang ustadz digelutkan, menurut ustadz ustadz, udah aja belajar sama ustadz tuh nggak usah ke saya. Kita nggak boleh dibenturkan antara ustadz. Asal tadi ilmu, pakai patokan kan enak nerjemah Quran. Oke. Ada coba katanya ada grupnya ya Ustadz. Nomor saya sudah ada tahu, nomor rekening saya mau BRI, mau BCA juga ada. Aduh, Ibu tertawa nak itu dewa Ibu, tapi udah tersinggung. Saya sebenarnya punya pesantren di gunung, itu zona hijau. Ya kalau mungkin 2 bulan sekali kita nyantri di pesantren saya Sabtu Ahad di Pacet, Ciparai, di Bandung Selatan, masih virgin, masih bersih ya. Atasnya saya di Rodotul Mutalimin, saya Panguban. Saya punya saung, insya Allah untuk 60 santriwati lansia cukup lah. Pila ada pila dikit, pila. Boleh ya, ada villa, ada saung. Nanti ini yang salah terjemah saya gejeburkan ke balon. Asli. Kehel. Jadi saya punya saung, insya Allah saungnya multi fungsi, bisa untuk ngaji, bisa untuk ngejo, ada ya. Bisa ngaji, ayo setelah itu ngejo, kita buat ram di atas kolam. Asik ya, itu zona hijau.
Kolesterol, sorry ya, yang kolesterol mah tong datang nggak itu ya, rugi pokoknya mah. Siap, saya punya pila ya, bukan pila terlalu materialistik ya. Ini punya saung lah, saung AA. AA kosnya, AA iya guys sarua atuh. Ini kita panggil kos aja. Saung El Pirhat ya. Saung El Pirhat itu nama anak saya, saung kebahagiaan. Jadi mungkin kalau mau ngaji sekalian istirahat karena capek tuh ibu dari sini ke sana teh sejam setengah ya, kita ngaji santai, relax, ngaji lagi ya. Tapi online dulu saya ingin matangkan. Akhirnya kalau sudah online-nya matang baru kita ujian akhir semesternya di villa saya ya. No teu lulus wayahna diblokir mal balik di mesantren we sampai ngerti terjemah Quran yang benar. Setuju? Artinya kita harus belajar relax tetapi serius. Makanya saya ingin online dulu. Saya agak khawatir sampai Desember Januari mungkin masih gini. Mudah-mudahan kalau sudah normal nanti grup kita mungkin offline di sini sering, nanti karantinanya tafsir camp atau Arabic camp nanti di Bandung Selatan insyaallah ya. Biar terpusing kebisingan kota Bandung anu yang bising tuh insyaallah. Setuju Ibu? Biar rada fresh gitu ya. Insya Allah. Karena di sana masih hutan dan nanti insya Allah yang menyertai ibu-ibu tuh pas santri saya di satu sanlot, santri kolot ada santri mudanya. Setuju? Asisten ibu itu ya. Nah, yang itu yang nyiwit ibu dan dicibit tuh namun salah teh. Dijek untuk kita. Saya punya asisten nanti satu-satu gitu, biar untuk membantu. Karena saya nggak mau ceramah kayak begini kan saya nggak ketahuan. Itu paham tuh. Tapi kalau sama asisten, tolong Ibu Sri ya pantau oleh kamu. Gimana kan? Setuju gitu? Mudah-mudahan jadi incu beneran gitu. Jadi ijab kabulnya incu jeung incu jadikan. Itulah saya jadi broker insya Allah. Setuju Ibu? Saya hanya tadi mudah-mudahan bahwa kita ini memang harus dari bahasa Arab Pak, asli bahasa Arab. Nanti ketahuan tajwidnya akan ke apa ya, ke bawah ya kan? Karena apa? Ngomong Arab itu harus fasih. Fasih itu hanya tajwid. Ya, gabung Ustaz ya? Insyaallah nanti grupnya silahkan tajwider dengan tafsirer ya. Takwiler insyaallah, asal biar kita ngiler insyaallah. Itu Ibu Sri Menteri Keuangan ya, mudah-mudahan Ibu tetap energik dan sampai akhir zaman tidak kena reshuffle, amin ya. Nanti dulu ini direktur rumah sakit Salamun udah, Ibu ini direktur Bu, hati-hati ini direktur, saya ngeri ini kalau direktur Salamun tidak ini bisa saya diblokir, nggak dapat kamar di Salamun itu. Salamun. Nah ini bapak ini kalau datang ke Arab ditanya Mas Muka Salamun, dan itu orang terlalu bingung. Salamun, selamat. Bagus lah, harusnya Salim, yang selamat. Tapi mungkin karena ini orang tuanya belum khatam bahasa Arabnya, yang penting mau salam, mudah-mudahan selamat insyaallah ya. Nah, pertanyaan nanti murad. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lebih tahu dengan perkara yang benarnya. Itu shawab ya. Yang benarnya Allah lah yang lebih tahu. Kalau saya paling ya sedikit benar atau agak benar, tapi Allah lah yang paling benar mengerti kebenaran yang ada, kan tawadu. Tapi ngomong lah ibunya ceramah dulu baru Allah alam, belum apa-apa sudah Allah alam. Satu. Yang kedua, kalau wallahu a'lam bimuradihi, Allah lebih tahu dengan murad. Kang Murad eta kurang Cibenying. Ya. Murad maksudnya, artinya, maknanya itu Allahu alam bimuradihi ya, itu. Hakikatnya Allah yang lebih tahu. Maksud sebenarnya Allah yang lebih tahu. Itu wa Allahu alam bimuradihi. Paham? Kalau kata ilah itu dari kata aliha ya lahu ilah. Sesuatu yang dipertuhankan, yang persembahkan. Nah, yang disembah ya, disembah, diagungkan, disakralkan itu adalah ilah. La ilaha, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dicintai, segalanya lah. Ya, kalau suami ibu
mengurangi taat kita kepada Allah, berarti suami ibu jadi ilah. Panggilan suami menakutkan daripada pandangan Allah, itu kan bahaya, ilah. Ya, kekuasaan juga bisa jadi ilah. Orang sudah berkuasa lupa Tuhan, merasa dia seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, naudzubillah, saya adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Itu adalah ilah. Ada ilah, ada la ilaha ilah. Nah, kata Allah itu kan sebenarnya kata ilah, Pak. Tapi ada alif lam ma'rifah. Jadi Allah, artinya apa? Tuhannya umat Islam itu adalah Allah, bukan ilah. Ketika ada orang non muslim mengkai kata Allah, itu digugat di pengadilan. Kenapa? Karena kata Allah adalah milik umat Islam. Kalau yang lain silahkan, mau Tuhan, mau T-nya kecil, T-nya besar, silahkan aja lah, nggak peduli. Mau God dan lain sebagainya silahkan. Tapi jangan Allah. Ya Allah itu kata ilah. Ilah tapi ada alif lam, Allah. Ya, insyaallah. Itu kalau yang udah ngerti rahasia bahasa Arab, rahasia bahasa Quran, indah sekali. Saya ketika belajar dengan ulama Al-Azhar itu 3 jam nggak terasa, Bu, seolah-olah ber-10 menit. Kenapa? Yang dibahas itu bukan terjemah. Ibu tahu kan Quran bahasa Arab, dia menjelasin pakai bahasa Arab, biar tuh. Kita kan pakai 2 kali, tapi karena beliau itu menjelaskan makna rahasia bahasa, Ustaz. Kenapa langit dalam Quran selalu bentuk banyak? Langit. Giliran bumi hanya bentuk 1. Coba. Nggak ada terjemahan gitu, Bu. Langit dan bumi. Harusnya kan langit dan bumi. Kenapa ya? Bumi, padahal bumi kan juga 7 kan? 7 langit, 7 bumi. Kata dan dalam bahasa Arab itu harus sama, Bu. Ini banyak, itu banyak. Langit dan bumi. Tapi kenapa sih Quran bisa gitu? Insya Allah nanti di saung saya akan saya bahas. Setelah ngaji baru ngejo. Setuju? Jadi menggoda Ustaz. Ya, kita online aja loh, Ustaz. Online biar ibu kan sambil ngasuh incu yang akinanya sambil ngederas gitu. Setuju, Bu? Tom kagok Covid can puguh atau pahala sing menang. Setuju ya? Biar kita dalam keadaan syahid. Nih, yang benar tuh syahid atau syahid. Kalau syahid itu adalah mati syahid. Tapi kalau syahid artinya orang yang bersaksi, orang yang dibukti. Tuh, ngaji teh tujuannya di syahid atau syahid. Telangkung. Siapa tuh? Kata kami dalam Quran, kami turunkan, kami ciptakan. 2 maknanya. Kami di sini ada partisipasi makhluk. Kami ciptakan manusia. Ada kan manusia yang terlibat dalam lahirnya manusia? Bapak dan ibu kan? Itu manusia, makanya kami ciptakan. Kami turunkan Al-Quran. Kenapa? Karena ada Jibril, karena ada Rasulullah. Kami. Kalau kata kami itu ada partisipasi makhluk. Atau adalah kami di sini adalah li ta'zim. Pak Soekarno ketika proklamasi nyebut apa? Saya atau kami? Kami. Kenapa kami? Melibatkan banyak orang. Kalau kata kami ini ta'zim, mengagungkan. Kami ini kan wakilan. Kami atas nama bangsa Indonesia. Ta'zim, mengagungkan. Ya pesasan stres ibu teh 4 bulan teh ceramah, ayeuna diundang ku Pak Amran, alhamdulillah ini bucat bisul ya. Asli ya. Mudah-mudahan sehat terus Ustaz ya. Semua yang di sini insyaallah protokol kesehatan jaga terus. Jangan sampai ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, lana ajrun, mudah-mudahan pahala. Yang sabar dapat kesabarannya, yang sehat tentu karena dia jaga kesehatan, tidak boleh mewariskan kepada orang lain. Ibu satu kasihan Ibu. Silakan, Bu. Ya teriak aja mungkin. Jalan sini aja di depan, Bu. Jalan aja. Masih ada waktu 3 menit lagi, Bu ya. Biar agak hidup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Bu Adis. Yang saya tahu Ibu Adis itu Pak Adis ya. Oh iya. Ibu Anis ya. Bu Adis aja. Bu Adis ya. Ibu Adis. Terima kasih Ibu Adis. Pertama,
ya kalau fattaqullaha mastata'tum, memang bertakwa pada Allah sesuai istitaah kita. Bisanya Iqra 1, ya udah Iqra 1 ajarkan. Ya sebisanya begitulah, nggak apa-apa. Kami yang mohon maaf kalau saya katakan ya lebih gimana ya, lebih lama lah mungkin belajar ilmu agama. Kami juga masih kekurangan di rekrutmen kadang dan kesabaran gitu ngajar. Kalau ibu kan masya Allah ya, dari nol, dari orang yang baru alif batasa, alif bingkeng, alif bengkok gitu ya, masya Allah, itu kadang itu satu kontribusi besar. Kami hanya mengatakan mari kita kolaborasi, bagi suka yang ngajar, bagi yang punya halakoh, sok kita buka TFT lah, training for trainer gitu, yang biasa coba kumpul biar mungkin ada yang perlu diluruskan, apa yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki bersama gitu ya. Karena kalau kebenaran ini atau lurusnya dan kesohihan sesuatu ini tidak dijaga, saya khawatir tadi ya, namanya murid kan menerima apa adanya dari guru. Lalu maaf kalau gurunya keliru, nggak jadi keliru together, keliru berjamaah. Ini kan bahaya sekali. Tapi kalau ibu dan saya pun jujur, saya harus belajar lagi, saya harus tanya lagi. Bolehlah ibu ralat aja nanti, mohon maaf ya, perkataan saya 2 tahun yang lalu masih ingat bu? Saya kan ngajar itu tolong sekarang saya diralat ya. Jangan tanya nanti dia yaumul kiamah gara-gara dihisab, gara-gara itu aja. Nanti ralat. Boleh bu, ada namanya nasah mansuh ya, ralat meralat. Boleh, namanya ilmu berkembang gitu. Tapi saya respect terus terang sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin ya keterbatasan yang ada tapi tidak membatasi dakwah mengajak kepada yang lain. Daripada kami yang kadang ya kesibukan yang masya Allah, kalau lagi laku masih sibuk saya aduh ya Allah itu ya. Tetapi semangat kami kadang terganjal oleh itu. Makanya mari kita kolaborasi saja, TFT lah, training for trainer, untuk para ustadzah yang sudah ini ya. Untuk tajwid mah saya kira tajwid itu ilmu bagus untuk memperbaguskan bacaan ya, benar tidaknya, dan teorinya insya Allah sebenarnya tidak terlalu jelimet. Yang paling enggak ya mungkin hanya perlu semangat, dan gurunya jangan gampang marah gitu ya. Biarlah salah itu karena lagi belajar, bukan salah permanen insyaallah taala. Sementara itu Ibu Adis ya, Bapak Adis bagian dari jamaah Ibu, jamaahnya ya. Oh bos suaminya ini ngomong gue ada. Iya. Ya, buatlah kreativitas sesuai Rasul itu tidak pernah menyamakan level umatnya. Kalau yang maaf ya, yang awam betul Rasul itu menjawabnya sederhana aja. Tapi kalau yang pintar ya Rasul jawabnya juga yang lebih dalam lagi. Ya sesuaikan saja lah. Ibu berbagi dengan apa yang ibu bisa, dengan komunitas yang ada. Insya Allah bersama kita bisa. Mari buat hidup lebih hidup. Demikian kata Philips. Ya, kebetulan waktu sudah masih kita. Terima kasih Pak. Siap. Semoga kita bisa jumpa lagi di 2021 dengan materi yang sangat bagus dan pembahasan masih tetap aturan dan tata ilmu ini. Bapak Ibu sekalian, mari tutup dengan hantaran bersama. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih dan saya kembali.